warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, kita berjumpa ya untuk pertama kali dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa agar bisa dimulai pembelajarannya. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum itu saya absen dulu ya kehadirannya ya. Azrulfakinatul Aini, Hadira. Harbatul Aulia, Hadira. Husnul Citra Agusria, Hadira. Maisaro, Hadira. Maklatul Hanifah, Hadira. Maratul Jazira, Hadir. Zulfatul Aura Putri. Hadira. Alhamdulillah semuanya komplit ya. Ya. Jadi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada pertemuan pertama yaitu tentang Tazkiyah an-Nafs. Pernah dengar kalimat itu belum? Belum ya. Kalau mujahadah? Pernah. Kalau riyadhah? Pernah. Nah, jadi mujahadah dan riyadhah itu bagian dari Tazkiyah an-Nafs gitu. Terus siapa di antara kalian di sini yang pernah menahan rasa marah? Saya. Semuanya berarti ya, hampir ya? Ya. Karena rasa marah itu adalah fitrahnya seorang manusia. Iya. Terus apa yang kalian rasakan ketika menahan rasa marah itu? Susah. Sesak. Sesak padahal bajunya nggak kesempitan ya? Iya. Aman ya, tapi hatinya rasa penuh. Ketika ketemu orangnya rasanya kayak aku nggak mau ketemu orang inilah. Iya nggak? Pernah kayak gitu nggak? Pernah kan? Apakah menurut kalian itu tindakan yang benar? Benar. Benar? Benar. Kok benar? Menahan amarah. Oh, menahan amarahnya benar. Tapi kalau rasa jengkel, rasa marahnya? Enggak benar. Benar. Oke, jadi tujuan dari Tazkiyah an-Nafs itu adalah memperkenalkan tentang bagaimana sih caranya menahan diri dari amarah. Tujuan yang pertama itu kalian bisa mengenal atau mengerti tentang mujahadah dan riyadhah. Kemudian nanti ada juga dalil-dalil nakli dari Al-Quran serta hadis. Nah, sekarang sebelum mulai penjabaran pemateri hari ini, kita akan menonton video singkat tentang motivasi kehidupan. Lu tuh gimana sih? Masa ngurusin kayak gitu aja nggak bisa? Pusing aja. Mata taruh mana? Lihat-lihat dong kalau jalan. Loh, kok marah-marah malah? Situ yang nggak lihat jalan ke depan. Gue di kanan ya, harusnya lu yang ini. Kamu pernah dengar cerita tentang ular yang mati melilit gergaji? Belum? Bego banget ular. Gimana ceritanya? Ada ular yang lagi jalan, nggak sengaja yang gergaji. Karena merasa disakitin, ular itu mematuk gergaji yang malah melukai mulut ular itu. Karena merasa tidak mau kalah dengan sisa tenaga yang ada, ular itu melilit gergaji yang pada akhirnya membunuh ular itu. Jadi ular itu mati karena mainnya sendiri. Kadang-kala di saat kita marah, kita nggak peduli dengan siapa kita melampiaskan marah itu. Rasa siapa kita jadikan gara-gara hati kita doang. Sampai setelah semuanya berlalu, baru kita sadar bahwa yang punya kita sendiri. Kok marah-marah? Situ yang gak lihat jalan ke depan. Gimana tuh marah? Itu orang nyebelin. Jadi, jangan jadi ulah itu bro. Amarah dan pikiran negatif lainnya bagaikan ular yang sedang memiliki gaji. Semakin lama kita mengumbarnya,
itu cuma akan merugikan kita sendiri. Karena tidak akan ada damai dalam hati selama pemikiran Anda ibadah. Iya, masalah sih. Oke. Kita tunggu Pak Anies ya. Masih Bram? Ingat, tetap semangat dan selalu berprasangka baik terhadap sesama. Siap. Setelah melihat video tadi, apa yang kalian maksud tentang mujahadah riyadah dalam tazkiyah an-nafas? Paham belum? Jadi jika hanya melihat konteks secara visual di realita kehidupan masyarakat, kita akan bingung, kaitannya apa sih? Kok ada ini itu gitu kan? Nah, sebelum masuk materi, saya akan memberikan ilustrasi beberapa akhlak mulia dan akhlak tercela. Agak blur nggak apa-apa ya? Jadi akhlak mulia itu salah satunya ada beriman dan taat, yang kedua ada jujur, yang ketiga sopan dan santun serta tidak sombong, yang keempat tolong menolong, yang kelima disiplin dan bertanggung jawab, yang keenam menjaga lingkungan. Selain itu apa lagi akhlak mulia? Apa? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya, betul. Apa lagi? Berbakti kepada orang tua, itu termasuk akhlak mulia. Terus yang masuk akhlak tercela ada berdusta. Berdusta itu apa? Bohong. Kalau secara istilahnya hidup atau bohong. Terus ada ghibah atau membuji. Nah ini nih yang sering dilakuin sama cewek-cewek kekinian ya, yang Gen Z apa itu? Mereka itu sering menggibah, padahal gibah itu hukumnya haram. Bahkan diilustrasikan seperti makan daging saudaranya sendiri. Emang kalian mau jadi kanibal? Enggak kan? Nah, oleh karena itu, tazkiyah an-nafas itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada sombong dan merendahkan orang lain. Terkadang ketika kita merasa lebih tinggi daripada orang lain, kita tuh kayak, oh ternyata aku lebih baik dari dia gitu. Apalagi dalam hal nilai, ketika kita merasa lebih tinggi nilainya, oh untung kan lebih tinggi nilainya. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Nah, dan di situ akan muncul bibit-bibit rasa sombong dan merendahkan orang lain. Oh ternyata dia nggak pintar, oh ternyata dia gini gitu. Itu adalah akhlak tercela. Terus ada malas dan tidak disiplin. Nah ini kalau yang sering telat masuk kelas, yang nggak masuk dan sebagainya, itu termasuk akhlak tercela. Terus ada pergaulan bebas. Nah itu yang paling berbahaya di saat ini, karena teman itu sangat mempengaruhi. Sebagaimana yang pernah diceritakan ya oleh para guru-guru kita, ketika kita berteman dengan tukang parfum, kita akan tertular wanginya. Tapi ketika kita berteman dengan para pecandu alkohol, apakah tidak menutup kemungkinan kita bau alkohol? Tidak kan? Pasti kita akan tertular oleh dampak negatifnya. Oleh karena itu kita harus membatasi diri, mana sih yang boleh kita temani dan mana yang tidak seharusnya kita temani. Kita nggak membenci, tapi kita memberikan jarak atau pembatas. Terus yang terakhir ada penggunaan media secara negatif. Nah, sekarang itu kan banyak sekali situs yang gampang diakses, bahkan dimanapun dan kapanpun tanpa orang lain ketahui. Ketika sendirian scroll ada apa dilihat, padahal itu konten yang tidak baik. Itu kita harus bijak mana yang harus dilihat dan mana yang harus di skip. Tuh. Terus kita lanjut ke materi tazkiyah an-nafas. Tazkiyah an-nafas itu adalah penyucian jiwa dalam Islam. Karena kita bukan Nabi Muhammad ya, kita memiliki hati yang diantaranya ada bersih dan kotor. Kalau Nabi Muhammad itu kan sejak kecil sudah dibelah dadanya, dibersihkan oleh malaikat, dicuci sehingga hatinya tidak ada rasa keburukan kepada orang lain. Berbeda dengan kita yang tidak terlahir sempurna, memiliki rasa marah, memiliki rasa sedih, bahagia dan lain sebagainya. Nah, kita sangat penting mempelajari bagaimana sih cara menyucikan jiwa kita dalam Islam. Pengertian tazkiyah an-nafas itu sendiri, tazkiyah itu artinya membersihkan, menyucikan, mengembangkan. Dan an-nafas adalah jiwa, diri atau ego. Secara istilahnya, tazkiyah an-nafas adalah proses membersihkan jiwa dari kotoran. Kotoran itu apa aja? Dosa dan sifat tercela. Dan menghiasinya dengan akhlak mulia atau akhlakul karimah.
Tadi ya udah banyak ya alaqul kalimah yang sudah saya contohkan. Terus landasan utamanya adalah Quran surah Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Ada yang tahu bacaannya gimana? Asy-Syams? Enggak? Jadi bacaannya pasti sangat familiar dengan kalian. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Familiar kan? Iya. Nah, artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Qad aflaha man zakkaha. Zakkaha tazkiyah artinya menyucikan. Tazkiyah an-nafas menyucikan, membersihkan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Seberapa lama sih kita di dunia? Gak ada satu hari di akhirat kan? Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hidup. Iya. Apakah kalian hidup selama 1000 tahun? Tidak. Bahkan kita tidak sampai hidup dalam 1 jam di akhirat. Terus apa sih yang mau kita sombongkan? Ya kan? Terus apa sih yang mau kita pikirkan? Kayak mau kok kelarangnya hatinya? Gak usah. Kita abaikan semua yang menyakiti hati kita. Kita perbaiki hati kita dengan seksama, fokus ke diri sendiri. I love myself, aku mencintai diriku. Kita ubah diri kita tanpa melihat orang lain. Bisa? Bisa. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Berat. Terus kalian pasti bertanya-tanya kan mengapa sih tazkiyah itu penting? Padahal kayaknya yang penting hidup itu ibadah, baik sama orang, gak berkata kotor, ya kan? Tazkiyah itu sangat penting. Tujuan dan urgensinya dalam penyucian jiwa itu yang pertama, meraih kebahagiaan sejati atau sa'adah di dunia dan di akhirat. Kita kan sering tuh kalau habis sholat berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tahu nggak artinya? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikanlah kepada kami, atina datangkanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan di dunia. Terus wafil akhirati hasanah, dan di dalam akhirat yang baik kita mendapatkan kebaikan di akhirat. Terus waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Hidup itu kan yang penting di dunia nyaman, di akhirat aman, ya kan? Terus bagaimana cara kita nyaman? Dengan mempelajari tazkiyah an-nafas. Sebelum terlalu jauh saya bagikan LKPD ya, silakan nanti untuk kelompok-kelompok nanti saya bagi menjadi 2 kelompok ya. Ada 10 anak, nanti dibagi menjadi 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil nantinya. Jadi sekarang diamati dulu, pelajarannya diamati sambil diresapi. Oh ini poin penting-pentingnya tuh ini gitu. Saya bagi ya. Terus yang kedua, sebagai inti dari misi kenabian. Jadi Nabi Muhammad itu diturunkan ke dalam dunia yang fana ini itu untuk apa? Menyucikan keimanan. Terus yang ketiga, menjadi kunci sukses kehidupan, sehingga jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, melahirkan amal yang baik atau amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bisa amar ma'ruf, memerintahkan kebaikan kepada teman kita, kepada saudara kita. Terus nahi mungkar, menyegah adanya keburukan. Kalau kita tahu misal ada potensi keburukan dari perbuatan tersebut, bilang jangan malu-malu, karena itu adalah pahala buat kita sendiri. Misal kayak ada yang nyontek, gak usah nyontek, kita harus percaya diri sama diri kita sendiri. Nah itu poin plusnya kamu berapa itu? Kalau dituliskan ya di atas kepala kita kebaikan kita itu, misal kita kok berhasil mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu gak terhingga. Gak terhingga. Itu kalau kelihatan, tapi sayangnya tidak terlihat, sehingga kita ngapa sih ngomong-ngomongin barang? Nggak penting juga kok aku ngelarang-larang gitu kan. Yang penting aku ngerjain. Padahal kalau kamu tahu tentang suatu keburukan dan kamu tidak melarangnya, padahal kamu bisa, itu dosanya akan terbagi ke kamu juga. Mau nggak? Benar kan? Mulai sekarang terapkan. Kemudian mencegah
mencegah penyakit hati. Ada hasad, riya, ujub, sombong, tajasus. Hasad mah udah tahu, riya udah tahu, ujub udah tahu, sombong udah tahu. Tajasus apa? Belum tahu. Belum tahu? Belum. Tajasus itu adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Pernah? Pernah? Pernah pasti. Dan itu adalah sikap yang muncul ketika kita merasa tidak terima dengan perilaku orang lain. Benar apa salah? Jadi ketika kita terpojokkan, misal kayak dituduh ini dan ini, nggak cuma saya kok, dia juga iya. Nah, di situ muncul yang namanya sifat tajasus. Terus yang selanjutnya, tingkatan jiwa atau an-nafs, nafsu dalam diri kita. Ada tiga tingkatan ya. Seringnya kita mendengarnya ya, ada nafsu amarah, lawamah, dan mutmainnah. Kalau nafsu amarah adalah suka menyuruh pada kejahatan, dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau kalian sering marah-marah, nah sering ingin melakukan tindakan-tindakan tercela, misal kayak bolos, terus mencontek dan lain sebagainya, itu masuknya dalam nafsu amarah. Terus yang kedua, namanya semua ya, maaf ya. Yang kedua ada nafsu lawamah atau sering menyesali kesalahan, mulai sadar namun masih jatuh bangun. Karena kan kita nggak mungkin ya sekali ingin membenarkan diri ke dalam jalan yang benar, itu akan mudah terus jalannya. Karena banyak nih, misal 10 anak dalam kelas ini, yang satu udah mau mulai sadar, tapi yang 9 ini ngecek-ngecekin, ih kamu beda sendiri gitu. Kamu ngapain kayak gitu? Gak usah so alim. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Nah, itu nanti masuknya ke dalam nafsu lawamah ketika kita mencoba memperbaiki diri, tapi belum 100%. Kita bisa menghindari yang namanya keburukan. Terus yang terakhir yaitu nafsu mutmainnah. Ini adalah tingkatan tertinggi, paling tertinggi. Jadi di mana kita memiliki jiwa yang tenang, ridho kepada takdir Allah, dan ridho kepada Allah. Jadi kita udah nggak terlalu kayak menyalahkan takdir, karena adil itu nggak harus sama. Dan sama tidak selamanya adalah dalam keadilan. Terus metode tazkiyah atau cara penyuciannya, tadi kan udah ada mujahadah atau bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Jadi kalau di pesantren sering ada yang namanya mujahadahan. Mujahadah itu kan isinya ada tahlilan, terus ada apa lagi? Membaca surah-surah Yasin, Al-Kahfi dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara kita bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Terus ada muhasabah. Muhasabah itu mengintrospeksi diri setiap waktu. Kita harus memastikan apakah hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Apakah hari kemarin sudah kita introspeksi dan evaluasi sebagai diri kita yang sekarang ini yang lebih baik. Nah, kita harus muhasabah di setiap harinya. Jangan sampai hari besok malah kita lebih buruk. Hari ini kita cuma tidur di kelas, hari besok bolos. Jangan sampai. Menambah hari harus menambah juga kebaikannya. Yang ketiga ada muraqabah atau senantiasa merasa diawasi. Karena kita 1 kali 24 jam kali 7 hari, kita nggak pernah lepas dari pengawasan Allah. Walaupun nggak ada orang yang tahu, walaupun nggak ada orang lain yang ada di sekitar kita, tapi ada Allah bersama kita. Selain Allah ada siapa? Malaikat siapa? Raqib atid yang menjaga atau mencatat amal baik dan buruk kita. Terus yang keempat, memperbanyak ibadah wajib dan sunnah. Kalau wajib mah udah tahu ya, apa aja sih? Sholat, terus puasa Ramadan, terus apa lagi? Zakat, terus syahadat itu wajib loh, syahadat. Kalau kalian mau masuk Islam harus syahadat. Ada yang belum pernah syahadat? Enggak lah ya, kita semua udah pernah lah ya, karena kita sholat setiap hari. Alhamdulillah. Berarti kita tingkatannya apa ini? Tadi di nafsu apa? Lama. Karena kita termasuk orang pertengahan. Kita setiap hari memperbaiki diri, tapi belum bisa 100% menghilangkan keburukan dalam hati kita. Terus yang sunnah apa aja? Apa aja yang sunnah? Baca Al-Quran, sunnah. Terus tahajud. Ada lagi?
sunnah itu ada sholat duha, ada wirid, sholawat, hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dan mengandung pahala itu semua dinamakan sunnah. Terus yang kelima, berkumpul dengan orang soleh seperti yang saya contohkan tadi. Kalau salah pertemanan, maka diri kita akan terseret ke dalamnya. Yang keenam, menuntut ilmu syar'i. Nah, kalau yang keenam ini kita udah menjalaninya ya. Contohnya dengan kalian masuk sekolah, masuk ke pondok pesantren, itu sudah masuk ke dalam menuntut ilmu syar'i. Terus rintangan dalam tazkiyah, halangannya apa aja? Yang pertama, sifat tercela tadi ya udah dibahas ya. Terus lalai atau ghaflah, tidak mengingat Allah dan kematian. Nah, kita kan sering banget ya lupa tentang kapan dan kapan antara malaikat maut atau keinginan kita sendiri. Kita sering lupa bahwa enggak tahu kapan malaikat maut itu datang kepada kita dan sedang apakah kita. Dan kata Pak Kiai, kita akan dijemput oleh malaikat maut sesuai dengan kebiasaan kita dalam sehari-hari. Misal kalian suka membaca Al-Quran, insya Allah akan diambil nyawanya dalam keadaan membaca Al-Quran. Ada yang suka sholat sunnah, akan dicabut nyawanya dalam keadaan sholat sunnah. Begitu juga kalau kalian sering bohong, kalian sering ghibah, niscaya insya Allah, tapi jangan sampai lah ya, akan diambil nyawanya dalam keadaan berghibah dan berakhir su'ul khotimah. Mau? Jadi kita harus menghindari sifat-sifat tercela tersebut. Terus yang berikutnya, teman buruk yang mengajak pada kemaksiatan tuh harus dihindari. Kalau ada teman buruk yang ngajak, ayo balas aja yuk, jangan ditiru. Terus lingkungan rusak, termasuk apa aja? Menonton porno, hiburan berlebihan, bahkan sampai korupsi. Kalau dalam kelas itu kan ada yang namanya kelas, ada yang namanya bedah, yang disitulah ujiannya. Apakah mau korupsi, amanah atau tidaknya. Jadi semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Terus hiburan berlebihan. Apa itu hiburan berlebihan? Contohnya, scroll TikTok tanpa kenal waktu. Itu hiburan berlebihan. Kalau kita lihat TikTok itu nggak apa-apa banget. Itu adalah cara kita menyeimbangkan digitalisasi. Tapi kalau 24 jam full kita main gadget, apa nggak bodoh jadinya? Kan jadinya kecanduan yang mengakibatkan hiburan berlebihan. Padahal kita harus membagi waktu kita agar produktif di setiap harinya. Yang kemudian terakhir ada syubhat dan syahwat. Syubhat itu apa? Ragu-ragu atau barang yang belum jelas halal haramnya. Misal kita ada pulpen di meja punya teman kita, terus kita pakai tanpa bilang, itu namanya syubhat. Terus ada syahwat atau keinginan berlebihan. Dalam kita jadi siswa itu kan kadang ada yang namanya pengen check out, ya enggak? Ya kan? Nah, kalau kita membeli barang-barang yang enggak kita butuhkan nih, misal ini lucu, check out ah. Nah, di situ akan menimbulkan apa? Syahwat atau keinginan berlebihan. Karena syahwat itu enggak termasuk apa? Enggak hanya di bidang seksual aja ya. Kita kalau mau makan butuh syahwat, butuh keinginan, butuh rasa lapar. Kalau nggak ada keinginan, kita nggak akan makan dong, ya kan? Jadi bermacam-macam jenisnya. Terus yang ketujuh ada dampak positif tazkiyah. Ini banyak banget dampak positif yang kalian raih kalau kalian itu berhasil amar ma'ruf nahi munkar, mujahadah, riyadhah, tazkiyah nafas. Yang pertama, hati menjadi tenang dan damai, nggak terlalu berisik dengan pencapaian orang lain. Terus mudah melakukan kebaikan dan konsisten. Kalian yang suka deres Al-Quran, kalian yang suka sholat sunnah, kalau kalian udah merasa konsisten dalam hal kebaikan, berarti kalian satu tingkat lebih tinggi mencapai tazkiyah nafas. Terus yang ketiga, mendapat pertolongan Allah dalam kesulitan. Ketika kita mengerjakan tugas atau presentasi kok tiba-tiba lupa, dan tiba-tiba ketika kita diam terus diingatkan sama Allah melalui pikiran kita, itu kita satu tingkat lebih dekat kepada Allah. Terus husnul khotimah. Belum ya? Diangkat derajatnya di sisi Allah dan manusia. Biasanya orang yang memiliki akhlak yang baik akan diterima dimanapun dan kapanpun. Terus husnul khotimah insya Allah akan berakhir dengan baik. Terus yang terakhir adalah impian kita semua.
surga sebagai balasan utama. Masya Allah. Amin Allahumma Amin. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang surga dan tadi membahas tentang kematian, kalian teringat sebuah lagu nggak? Kalian pernah tahu lagu Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh dunia yang fana. Tahu nggak? Tahu. Oke, kalau biar ingat kita lihat ya. Ya. Nah, Hai manusia, bareng-bareng. jangan kau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Siapa aja yang mati? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadapi langit, dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Tuh, dari lagu ini yang dibawakan oleh siapa? Dari Sulaiman. Ini lagunya zaman dahulu banget, tapi sangat mengandung apa? Poin positif bagi kehidupan. Bahwa kita itu apa sih? Buat apa sih mengejar dunia? Padahal kita mah cuma numpang minum doang, ya kan? Ya. Oleh karena itu jangan terlalu terlena dengan dunia, karena kita nggak tahu kapan kita diapelin sama malaikat pencabut nyawa. Terus yang selanjutnya, peran ibadah dalam tazkiyah, gitu kan tadi udah disebutin ya ibadahnya apa aja. Ada sholat. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kalian kok masih suka melakukan hal-hal yang menyimpang, berarti lihatlah diri kalian. Gimana kalian sholatnya? Terus puasa itu melatih pengendalian diri. Ketika puasa itu kan kita akan merasa lemas, kita akan merasa tidak berdaya. Padahal cuma berapa jam sih kita nggak makan dan minum, ya kan? Dan di situ kita melatih pengendalian diri kita, sabar kita diuji, kekuatan kita diuji, keimanan kita diuji. Terus ada zakat. Zakat itu membersihkan harta dan jiwa dari kikir. Kikir itu apa? Pelit. Terus haji itu meluluhkan ego dan kesombongan. Jadi kok kalau ada orang yang udah haji tapi egoisnya masih tinggi dan sombongnya masih melambung, itu masih kurang dipertanyakan apakah hajinya mabrur atau tidak. Tapi kan wallahu a'lam ya, kita nggak tahu karena yang menilai sah dan tidaknya haji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir itu bisa memantulkan cahaya ke dalam hati kita. Jadi hidup kita itu nggak merasa sesak seperti yang kalian ucapkan tadi pas awal. Rasanya sesak mbak kalau marah sama orang terus nggak bisa marahin orangnya, itu sesak. Nah, kalian zikir apa aja nih zikir? Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Itu manfaatnya memantulkan cahaya ke hati kita biar bersih, biar nggak gampang menghakimi orang lain. Terus kisah teladan dalam tazkiyah, ada beberapa kisah dari Nabi Muhammad sebelum diutus Allah sudah memiliki akhlak yang agung. Padahal belum ada yang namanya agama Islam, tapi Nabi Muhammad sudah memiliki jiwa yang lurus, mencari siapa sih Tuhanku, siapa sih Tuhanku. Terus kisah ada juga dari para sahabat, nanti bisa kalian searching ya. Kalau lagi pegang HP, di-searching kisah-kisah Nabi Muhammad, para sahabat, bahkan Imam Al-Ghazali, Hasan Al-Basri, dan masih banyak lain sebagainya. Terus kesimpulannya, tazkiyah itu gak hanya berhasil dilakukan dalam satu kali, tapi prosesnya seumur hidup sampai kita meninggal. Sebagaimana diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Kita harus mengambil ibrahnya. Gak mungkin kita dalam satu hari bisa jadi orang yang ahli ibadah, ahli ulama, ahli kitab, ahli Al-Quran, itu gak bisa. Tapi kita bisa mencapai itu jika kita mengusahakan. Dan dari kapan kita mulainya? Dari sekarang. Terus langkah awalnya itu apa aja? Jujur pada diri sendiri. Kalau kita udah jujur kepada diri sendiri, otomatis kita
kita akan menerapkan jujur itu kepada orang lain. Sebagaimana kita yang nggak terbiasa ngomong kotor, itu nggak bakal sembarangan ngomong kotor ke orang lain. Percaya nggak percaya, itu nyata. Kalau kita nggak terbiasa membicarakan omongan kotor itu kepada diri sendiri, itu kita nggak akan menerapkan itu kepada orang lain. Bahkan kita merasa risih ketika mendengar kalimat-kalimat itu. Terus rutinkan muhasabah setiap malam sebelum tidur. Kita ikhlaskan hati kita maafkan orang-orang yang hari ini menyakiti hati kita, dan kita harus berusaha memohon atau meminta maaf kepada orang-orang yang kita sakiti hatinya. Terus jadwalkan wirid dan zikir setiap hari. Setiap ba'da maghrib, ba'da subuh, kita usahakan membaca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Terus cari lingkungan yang sholih. Di mana? Di sekolah, di pesantren, atau di lingkungan masyarakat. Terus ada hadis, barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Ya, cukup ya, materinya udah habis. Terus yang selanjutnya, adakah pertanyaan? Ada. Apa? Mengapa Allah memerintahkan tazkiyah an-nafs? Nah, bagus ini pertanyaannya ya. Kenapa kok Allah memerintahkan tazkiyah an-nafs atau menyucikan jiwa? Jadi, karena jiwa manusia itu memiliki dua potensi. Ada kebaikan dan keburukan. Jadi, kenapa kok Allah memberikan instruksi kepada kita untuk melakukan tazkiyah an-nafs? Itu karena kita nggak tahu kapan kita menjadi baik dan kapan kita menjadi buruk. Dan keselamatan kita di akhirat itu bergantung kepada apa? Tazkiyah an-nafs kita di dunia. Dalam Al-Quran kan sudah disebutkan tadi ya, dalam Quran Asy-Syams, sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Cukup jawabannya? Cukup. Ada lagi? Sudah? Cukup ya? Ya. Oke, yang selanjutnya, tadi kan sudah saya jelaskan tentang Quran surah Asy-Syams. Terus sudah saya bagi menjadi dua kelompok. Terus silahkan setiap kelompok dibaca LKPD-nya, terus diskusikan. Setelah itu presentasikan dan buatlah meme mapping atau cabang-cabang untuk mengklasifikasikan. Saya beri waktu sekitar 20 menit, silakan untuk berdiskusi. Sudah cukup? Ya, silakan untuk kelompok pertama langsung maju ke depan dan jelaskan apa itu tazkiyah, apa itu nafs, apa itu riyadhah, apa itu mujahadah. Silakan maju. Ayo maju, bertiga. Assalamualaikum, gitu, terus nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan pengertian dari mujahadah dan riyadhah dalam tazkiyah an-nafs. Sekian dari kelompok 1. Bila ada kesalahan kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat Oke, terima kasih buat kelompok 1 dan ini kelompok 2. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Kesimpulannya, mujahadah dan riyadhah enggak kelihatan gitu Syarif. Nah, kelihatan? Kelihatan. Kesimpulannya, mujahadah dan riyadhah ini bisa dilihat di PKS kalian masing-masing ya. Ya. Bisa kenalan ya. Ya. Mujahadah dan riyadhah adalah dua metode utama dalam tazkiyah an-nafs. Terus keduanya diperintahkan Allah karena jiwa yang suci adalah kunci kebahagiaan sejati. Dalam Quran Asy-Syams ayat 9 sampai 10. Terus Rasulullah SAW mengajarkan bahwa perjuangan melawan nafsu adalah jihad yang paling utama di zaman sekarang. Karena kita kan udah gak hidup di zaman peperangan. Kita itu sekarang perangnya bukan lagi memakai senjata ataupun tombak kayu beringin, tapi kita sekarang berperang melawan hawa nafsu yang setiap hari semakin meningkat, apalagi tingkat MA
Kan lagi puber-pubernya ya. Iya. Lagi mencari jati diri. Aku tuh mau jadi kayak apa sih? Aku mau jadi siapa sih? Ya kan? Iya. Terus seorang muslim harus memulai dengan mujahadah, yaitu apa? Berantem. Ini tipe kayaknya. Harusnya berusaha dan bersungguh-sungguh. Lalu melanjutkan dengan riyadhah atau latihan rutin. Sehingga akhlak mulia menjadi kebiasaan yang melekat, nggak cuma tahu doang. Kita tahu apa namanya akhlak terpuji dan apa saja akhlak tercela. Hanya tergantung hati kita, apakah kita mau mengambil yang mana dan memilah yang mana. Oke, untuk selanjutnya akan ada kuis singkat ya. Ini asik gamenya. Kelihatan nggak? Nah, yuk. Siapa yang mau maju duluan? Waktu 20 detik dibaca. Manfaat utama menjaga nafsu adalah Ketenangan hati dan berkenan pada Allah. apa? Ketenangan hati. Cepat maju, cepat maju. Cepat jawab. Diketik. 7, 6, ayo mana? Oke, maju. Yang kedua, apa arti mujahadah dalam konteks tazkiyah an-nafas? Yang mana? Usaha keras melawan hawa nafsu. Ayo, maju jawab. Usaha keras melawan hawa nafsu. Lanjut. Nomor 3, usul. Bagaimana cara menilai keberhasilan mujahadah secara praktis? Perubahan sifat dan kekuatan. Yuk, jawab dulu ke depan. Perubahan sifat dan kekuatan. Lanjut. Zuba. Riyadhah berarti latihan apa dalam proses pembersihan jiwa? Latihan apa? Ya, maju sini, kamu maju. Ayo cepat, 4, 3, 2. Jangan telat maju ya. Lanjut, apa peran niat dalam mujahadah? Maju. Siapa maju? Ayo cepat aja. Ya, benar. Maju. Sifat apa yang sebaiknya dijauhi melalui mujahadah? Sifat sama diri. Siapa yang maju? Sini, Aura. Ya, betul. Dan yang terakhir, istilah nafs amarah. Biasa menggambarkan nafsu yang apa tadi amarah? Kejahatan. Maju cepetan, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke. Ini masih ada ini. Kaidah penting dalam riyadhah adalah Konsisten dan tidak berhenti berjalan. konsisten dan tidak berhenti di tengah jalan. Terus ada lagi mujahadah. Metode utama riyadhah yang disebut dalam tradisi sufi adalah Zikir, zikir, saum, dan ibadah rutin. Betul. Satu lagi. Salah satu tujuan utama tazkiyah adalah apa? menyucikan hati dari sifat tercela. Pinter-pinter ya. Asik gak? Asik. Besok pertemuan 2 kita akan mengadakan lagi jam seperti ini. Bahkan ada yang lebih asik lagi. Jadi tetap masuk ya. Ya. Untuk LKPD dan hasil minmap silahkan nanti dikumpulkan. Sekarang berkemas-kemas. Jadi tugas individunya ini dicatat ya. Tugas individunya menulis refleksi pribadi tentang satu kebiasaan buruk yang akan ditinggalkan. Menulis refleksi pribadi tentang satu kebiasaan buruk yang akan ditinggalkan. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Silakan berkemas-kemas. Silakan untuk ketua kelas bisa menyiapkan doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam